semuanya, perkenalkan nama saya Valentina Awen, mahasiswi dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pengenalan benda budaya khas suku Dayak Limbay. Jadi, untuk kalian semuanya teman-teman, silahkan menyaksikan. Ketiga 062145. Aku mahasiswi dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Kesempatan kali itu aku onak mulai video untuk mengisi tugas UAS Pendidikan Bahasa dan Budaya Kalimantan. Baik, yang pertama-tama aku akan mengenalkan ke Ikin barang khas dari Dayak kami, yaitu Dayak Limbay. Pertama tuh Payan ruset tuh di Pulau Hurang zaman Cina lu. Payan ruset tuh bahan baku ya terbuat dari tanah lempuk kata orang Tuho. Payan ruset tuh kami guna pakai nyimpan segala borang ataupun berena-berena lain yang pada kita simpan gitu, macam segala fermentasi gula merah, segala yang lain-lain lah kita taruh di situ. Pakai naruh segala tua pun panai. Payan ruset itu berbentuk bulat tapi memanjang, hampir gak sama dengan tabung. Payan ruset itu bermotif garis-garis melintang dengan warna yang ciri khas warna tanah lempungnya, agak ke kuning tapi abon kuning mat agak kecoklatan gam. Yang kedua tuh namanya layan. Layan itu berbentuk persegi panjang, ada gam yang berbentuk persegi. Panyaknya tesoro kita nemulah pemanyak dan pemakoh yo. Layan itu terbuat dari daun kajang. Cara mulah yo, kita ambil daun kajang, buang unak sisi yo. Abis kita jemur, pas udah dijemur, ya udah korin, nyangkau kita pipi. Setelah kita pipi, baru kita anyam macam tuh. Motif iyo yang macam tuh dianyam menua biasa agak orang tuh. Fungsi layan tuh biasa diguna orang tua pakai nyomor segala padi ataupun pakai kita berduduk atau tikar kita. Yang ketiga tuh namanya orang zaman tua pakai ngetuk segala pintu pas ada acara nikah. Pakai orang berburu kan zaman tuho lu teh pakai nguhok segala binatang yang pandai dipakan dengan segala lau ikan. Baboh dari lunyu tuh terbuat dari kayu tebeliat. Atahyo dari bosi. Ubo lunyu biasa yo emang agak tajam karena pakai kita berburu. Bentuk ya pemanyaknya ada semeter lebih. Yang ketiga, yang keempat itu namanya tangui. Tangui itu biasa diguna orang pakai keumo, pakai orang angka wah, kengelinum pala dari podit. Kalau mai payung kan repot. Biasa orang muloh yang mini macam itu tangui. Tangui itu bahan dasarnya terbuat dari songak. Yang tuh ada kajang di bagian kentapu kepala. Biasa orang pakai teh macam tuh. Penari pun biasa pakai gam reno tuh. Ada terbuat dari ui gam dengan segala tali penyirat. Cara mula ya tuh teh, mula tangguh itu yang pertama aku menjelaskan cara ngolah daun songang tuh. Daun songang tuh biasa dari pohonnya. Setelah pohonnya dikanen, jadilah daun songang tuh. Daun songang tuh pertama kita gulung. Setelah kita gulung baru kita jemur, habisnya baru kita pipih, baru panai kita anyam macam tuh kan. Udah dianyam, untuk penahan anyam ya biar abon berantakan atau putu-putu. Kita jahit lagi pakai bonang dengan jarum gam. Yang tuh ada gam yang namanya uwi. Uwi itu biasa digunakan untuk kenyirat sisi ya, biar berbentuk. Bentuk ya tuh berbentuk kerucut. Kalau tangguh itu fungsinya tadi udah aku jelaskan, ke ngelindung kepala kita ataupun tubuh kita dari angat kodit.
Selanjutnya tuh lagi namanya bakso kami 5 itu namanya capat. Nah, capan tuh bahan dasar yo terbuat dari bulu. Bulu, ada ubi, ada tali. Proses pembuatan capat tuh yang pertama aku menjelaskan proses kenganu bulu tuh. Setelah bulu kita ukur pemanjangnya kan sama panjang. Bulunya kita ambil, habisnya kita tunu. Ada ditunu, baru kita totak ya senet-senet macam tuh. Pemanjangnya paling berapa sentian tuh kan. Udah ditotak senet-senet, baru kita raut ya sampai tipis, sampai panai dianyam. Setelah ya uwi itu pun kita bentuk gam pemanjangnya, kita ukur pemanjangnya. Setelah diukur, uwi itu berfungsi sebagai penyirat sisi-sisi ya, agar capan tuh kuat. Dengan anyaman ya samping-samping tuh abon mudah terbongkar. Karena kalau abon disirat, iya abon berbentuk macam tuh. Capan tuh berbentuk persegi. Keguna capan tuh teh pakai kami nampit segala padi borah yang udah digiling, ataupun misalkan padi dengan ampo-ampo padi. Selanjut nama breno tuh teh jagan padi. Jagan padi itu bahan baku yo terbuat dari uwi, ataupun uwi kan sih dengan tali itu ke nyirat yo. Jagan tuh berbentuk semulat. Fungsi yo jagan padi itu kemisah rumen-rumen padi yang kasar dengan padi-padi yang udah halus, agar mempermudah kita pas nyumbur segala padi, ngiling padinya di borah. Jagan tuh teh berbentuk bulat. Cara pemakaiannya macam tuh. Biasa rumen-rumen yang kasar ya ada nyangkut di atas. Nyom tuh fungsi breno tuh. Untuk motif ya silang-silang. Nah, warnanya memiliki ciri khas warna uwi yang udah kita olah. Yang tuh bukan jagan padi, tapi breno tuh jagan borai. Perbedaan antara jagan padi dengan jagan borai, kalau jagan borai itu terbuat dari tomat. Kalau yang jagan padi itu tadi terbuat dari uwi. Aku menjelaskan cara ngolah boman tuh. Pertama boman tuh udah kita ambil kan, boman udah kita ambil, nyok. Selanjutnya kita tata-tata ya, habisnya kita raut, habisnya baru kita anyam. Itu ada kan uwi fungsinya sama kayak nyirat topi-topi ya. Biasa orang pakai borah dan simen kita itu baru kita ayak macam itu. Yang selanjutnya tuh namanya pemansai. Pemansai bahan baku ya terbuat dari uwi. Kebanyakan uwi yang berperan dalam pengolahan dalam kita ngolah pemansai itu. Untuk cara ngolahnya sama dengan cara-cara yang lain. Uwi itu kita ambil, abisnya kita bolos sama semoko dengan sama panjang. Abisnya kita raut ya sampai panai dianyam. Setelahnya baru panai kita nganyam. Nah, uwi itu motif ya sama, ada yang melintang, vertikal, ada yang horizontal. Itu bentuknya persegi panjang. Selanjutnya namanya bubu. Bubu itu pun pakai orang zaman tuholu teh berburu, pakai orang ngobrol segala lauk biasa masuk dari bagian tuh. Bubu itu berbentuk tabung. Bubu itu bahan baku ya terbuat dari bulu. Tuh bulu yang melintang panjang tuh bulu. Yang kenganyam tuh namanya uwi. Kemudian di atas itu ada rosap ngam yang kita guna. Kenyirat dia tuh baru uwi. Biasa umpan yang ditopu orang tuh pada segala sawit, segala tempuyak. Umpan lain yang pandai kita guna pakai narik perhatian segala lauk, segala ikan lah. Langsung tuh terbuat dari kayu nangko yang semulat. Kayu nangko yang semulat tuh dibentuk.
Antu bentuk ya biasa tuh di bentuk buloh lubang tuh keguna kita untuk naruh segala borah ataupun daun pelok biasa ditutup kotu agak kami. Antu bentuk kayu ya kayu semulat yang diguno bawah ya biasa ada kayak diberi motif untuk pengelota. Kalau losong tuh berbentuk ya persegi banyak. Losong tuh apa nenggak kalau udah alu itu terbuat dari kayu teblian yang guna kita untuk nutuk ke dalam tuh nutuk segala borah, nutuk segala daun pelok. Cara muloh alu itu pun sama kayak kayu teblian sebulat kita guna abisnya kita las kita pelembut kita bentuk pakai segala isau. Tuh yang selanjutnya namanya tuyuk. Tuyuk itu bahan baku ya dari bulu ada uwi gam kenyirat ya dengan tuh udah bermotif bah lago ece aku yang nganyam dah pula ke manik-manik. Tuh aku nyelah kiken cara ngolah bahan baku yo. Kalau uwi yo biasa kita ukur sepanjang dengan yo ke nyirat topi-topi yo biar si ujung dari bulu-bulu tuh abon tekanjai. Cara ngolah bulu tuh teh yang pertama perlu kita tunu lagi tapi langsung kita kawih kulit yo. Kulit luar ya warna hijau kita kawih. Udah dikawih kita lait, habis dilait baru kita raut sampai bulu tuh panai dianyam. Setelah yuk kita anyam tuh sampai berbentuk macam tuh. Kemudian ecekku tuh teh kreatif orangnya. Udah mula motif ya, motif yang di Pulau Sentuh tuh nama yang kuporah kikin teh ada takin kami yang berbentuk motif ya kontok paku. Tuh yang namanya teh motif kontok paku yang kataku. Ciri khas kami Dayak Limai. Nama yang tuh bakul. Bakul tuh bahan baku ya terbuat dari uwi. Kalau yang tuh abon disirat pakai segala uwi lagi di atas ya, tapi emang uwi itu kita anyam lagi masuk untuk mulut bingkai atas ya biar bentuk koncai. Aku nyelah kiken cara ngolah uwi itu. Uwi itu yang pertama udah kita mie, kemudian kita lait, habis kita raut ya selembut mungkin sampai panas ya dibentuk dianyam sampai macam tuh. Fungsi dari bakul tuh biasa pakai kami ke ngisak segala borah. Untuk bentuk ya ada semulat tapi agak memanjang. Memiliki ruang untuk kita nyimpan borah di situ pakai kita ngisak segala borah. Antu namanya lojok nya tuh teh berbentuk bulat tapi memiliki ruang tengahnya. Lojong tuh bahan bakunya terbuat dari segala uwi, segala kajak dengan kulit kayu di bawah. Biar lojong tuh awet, abon mudah terkoncai atau terberubuh bahasa kami. Aku nyelah kiken cara ngolah tuh, cara nganyam rena tuh. Cara ngolah tuh namanya daun kajak. Daun kajak yang udah kita mie, yang lagi hidup, yang lagi hijau. Kita buang guna topi sisi dengan belakangnya. Udah guna ya dibuang, kita jemur sampai rangkai. Setelah udah rangkai baru panen kita pipi. Setelah dipipi baru kita anyam macam tuh. Kemudian di atas itu ada kita sulat di dalamnya dilapis dengan uwi ke mingkai atasnya. Dia disulat, diinsuk. Yang tuh empinai itu biasa kami guna pakai jadi sangkar segala manok, segala burung pun panai. Empinai itu bahan dasar ya terbuat dari bulu dengan dari uwi. Karena kebanyakan bahan-bahan alat-alat budaya kami orang Dayak Limai itu memang banyak menggunakan uwi, banyak menggunakan segala bulu. Untuk nganyam ya
Bahan baku ya tuh teh kan bulu udah kita ambil, kita bagi, kita totak sama panyaknya di roto sama panyak. Habis ya kita anyam. Anyam makanya mio kita menggunakan uwi pakai kita nganyam mio. Pertama kita pulah panyak dulu kan. Habis ya kita lipat daya bagian atasnya baru kita satukan bentuk. Nah, bentuk empina itu berbentuk tabung. Nah, bentuk memiliki tutup atas alai babo. Antu yang selanjutnya tuh namanya tengkalak. Tengkalak tuh berbentuk persegi panjang, tapi ada ruang dalam tuh yang berbentuk luarannya tuh bulat, tapi memiliki ruang tengahnya. Nah, tuh tali ya menggunakan kulit kayu kepuo. Nah, bahan dasarnya tuh semua tuh uwi yang kurang lebih cara ngolah ya yang aku jelaskan ke iken. Nah, biasa itu dianyam padat biar ya koras di atas tuh. Di bawah pun banyak kan peran uwi di itu. Nah, motif ya bunsi motif, tapi bentuknya yang macam tuh. Nah, abun pakai segala warna ataupun motif lain karena ciri khas kami Daya Limba emang abun bermotif kalau tengkalak. Yang terakhir tuh namanya taket. Nah, taket tuh bahan baku ya terbuat dari uwi, panagam, segala boman bu panai pakai kita mula segala tayo ataupun ronyok yang pakai ronyong cene biasa dibayi orang pakai mansai, pakai nyimpan segala bonih padi. Nah, fungsi taken tuh biasa ke orang nyimpan segala pemoyap. Yang pertama lebih umum kami Daya Limba itu nguno segala taken tuh pakai manyi, penyimpan segala padi. Nah, bahan baku ya tadi udah aku jelaskan. Uwi pun panai, bomam pun panai.